Kesempatannya menipis menjadi calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan tetap yakin bisa diusung koalisi partai pemilik kursi DPRD Jakarta. PKB yang pertama kali mengusung Anies kini memberikan sinyal masuk barisan koalisi Indonesia Maju. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, bisa jadi seperti ahli nujum alias peramal yang meramalkan tak cuma nasibnya, di mana ia akan bertarung di arena Pilkada 2024, apakah Jakarta atau Jawa Tengah. Tapi juga meramal nasib Anies Baswedan dan partai-partai yang sedari awal sudah mengusungnya di pemilihan gubernur Jakarta. Seperti menikmati prosesnya, sepekan kemudian Kaisang sowan menemui Partai Kebangkitan Bangsa yang jadi salah satu penentu nasib Anies di Jakarta. Jadi, seberapa besar peluang Kaisang maju di Jakarta? Dari Partai Santri Indonesia, karena kami hari ini sarungan semua. Ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, yes, saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Kedatangan Kaisang adalah rayuan kedua bagi PKB dalam 3 pekan. Sebelumnya, PKB dirayu Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad masuk koalisi Indonesia Maju Plus menentukan siapa calon pasangan di Jakarta. Pun juga belum detail karena Mas Kaisang juga katanya menunggu istikharah katanya. Belum. Nah terus gimana ini DKI atau Jateng bagaimana detailnya nanti nunggu perkembangan istikharah. Nah sampai hari ini saya nggak ngerti Kim Plus itu apa. Kalau sudah pilkada itu ya sudah semua pihak sama. Tidak ada Kim, tidak ada Jong Un. Tidak ada Jong-ul, nggak ada Kim Yong yang kimchi, nggak ada. Bagi kami pilkada itu semua partai sama, ada cocok dalam berbagai perkembangannya, itulah kita bareng, kita jalan. Agustus sejak pekan awal sudah memberi banyak kejutan, terutama manuver Partai Kebangkitan Bangsa di Pilgub Jakarta. Setelah rayuan Dasko, Kamis malam, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemui Prabowo Subianto di rumah dinasnya sebagai Menteri Pertahanan. Lagi-lagi, Muhaimin mengelak soal koalisi untuk pemilihan Gubernur Jakarta. PKB dukung Anies atau enggak sih Gus? Ini membahas negara, ini bukan pilkada saja. Gabung Kim Plus nih. Kim Plus itu apa? Kim Plus apanya Kim Jong Un itu? Negara itu maksudnya apa Gus? Pembahasan negara itu. Pembangunan yang akan datang yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. PKB yang adalah pengusung pertama Anies Baswedan untuk berlaga di Pilgub Jakarta yang kini memberi sinyal menggeser pilihannya ke calon yang diusung koalisi Indonesia Maju alias Kim. Calon Kim tinggal menunggu dideklarasikan, yakni Ridwan Kamil, politikus Golkar dan Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu aja, ya mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. Tunggu sehari 2 hari. Terima kasih. Anies yang tadinya menjadi terunggul baik dalam survei maupun koalisi pengusung, kini terancam tak memiliki koalisi pengusung. Tak cuma PKB, Partai Keadilan Sejahtera yang kedua mengusung Anies kini memberi sinyal balik badan. Kita memiliki term and condition yang kami sampaikan tadi hingga 4 Agustus yang lalu. Sehingga proses di sini kita sekarang mulai membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang lainnya, termasuk dengan Kim kita buka komunikasinya. Karena tentu setelah 40 hari proses negosiasi, proses komunikasi politik itu tidak berprogres, tidak mendapatkan kejelasan, maka itu akan menimbulkan ketidakpastian terkait pasangan ini. Dan tentu DPP PKS akan mengkaji prospek bagaimana ke depan pasangan ini akankah berlayar atau tidak. Dalam sepekan ini, memang tak cuma PKB dan PKS yang memberi sinyal balik badan dari koalisi mengusung Anies.
tapi juga Nasdem. Hal yang dianggap lumrah oleh analis politik lantaran barter tawaran menteri yang diajukan koalisi Prabowo di pemerintahan mendatang. Nah, sebuah konfigurasi politik baru, mereka kemudian harus menarik diri. Kira-kira gitu, itu perspektif pertama. Bahwa dari awal memang niatan memajukan Anies ini belum tentu dilakukan sepenuh hati. Tapi dilakukan di panggung depan dalam konteks untuk menaikkan bargaining position supaya kemudian bisa masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Sebelum menyatakan dukungan kepada Mas Anies, Surya Paloh itu sudah mengunjungi Kertanegara dan menyatakan niat untuk masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Itu pula kalau kita lihat PKS misalnya jadi menarik. Pertanyaan memberikan tenggat waktu 40 hari, harus kemudian dengan Sohibul Iman. Kenapa prasyarat seperti itu misalnya tidak diberlakukan ketika Mas Anies dulu maju sebagai capres, wakilnya PKB loh. PKS tidak kemudian menarik, bukan menarik ya, mungkin menarik sendirian. Tadi Kang Pipin sudah mengatakan ada indikasi PKB dengan Nasdem mungkin mundur. Pilkada kali ini sepertinya memang tidak berdiri independen. Ada yang sepertinya ingin mengintervensi kedaulatan partai untuk bisa sepenuhnya mencalonkan sosok terbaik dengan barter-barter politik yang lain. Apa sih? Jabatan menteri. Karena kita tahu ini pertama kalinya pilkada ada dalam satu periode waktu bersamaan dengan momen pilpres. Nasib Anies dalam koalisi pengusung tak sama dengan keunggulannya dalam survei. Di survei, Anies unggul jauh dibanding Ridwan Kamil. Tapi di koalisi, Anies terancam dijegal koalisi yang sudah memberi sinyal mengusung Ridwan Kamil. Kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga. Semua partai mendapatkan kursi, itu aspirasi dari rakyat. Dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Nah, saya percaya dan sampai sekarang kan juga masih sama. Bagaimana akhir nasib Anies? Betulkah tak bisa jadi calon gubernur meski unggul jauh dalam survei atas lawan-lawannya? Tim Liputan Kompas TV.